Wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arifin Sudartianto dari Fisika Adik 3. Di sini saya akan coba untuk menyelesaikan problem 8.55 Ginkgo-Bliss tentang triple effect evaporator dengan reverse fit. Kira-kira seperti ini gambarnya, diagramnya seperti ini. Sebuah aliran feed 20.410 kg per jam dengan 10% berat NaOH pada suhu 8,9 Celcius sedang terkonsentrasi di triple effect reverse feed evaporator untuk menghasilkan 50% larutan konsentrasi. Satu ada steam pada suhu 108,3 derajat Celcius dimasukkan ke dalam evaporator pertama dan tekanan di efek ketiga adalah 10,34 kPa absolut. Heat transfer coefficient untuk U1 untuk efek 1, 2, dan 3 itu sama, yaitu 2840 watt per meter kuadrat Kelvin. Tentukan heat transfer area dan steam consumption rate. Ini sudah saya tulis diketahui. S sama dengan 2410 XF 0,1 TF 48,9 X1 0,5 tadi, terus TS steam masuk tadi 178,3 dan P 3 10,34 kPa dan U1 23 sama dengan sekian. Tentukan A dan S. Kita masuk ke solusi. Untuk langkah pertama kita cari dulu satu ada steam pada P sama 10,3 MPa itu dari appendix A2 dari steam tabel. Kita interpolasi menghasilkan suhunya adalah sekian. Setelah step 1 selesai, kita masuk ke step 2, mencari material balance overall dan komponen. Overallnya ini S dengan L1 plus V, kita masukkan 20.410, kemudian masukkan rumus komponen, material komponen di sini V karena YV sama dengan 0, tidak usah ditulis. Kita masukkan 20, kita langsung kalikan kita langsung kalikan dengan XF nya, kemudian kita bagi 24 dengan bagi 0,5, ketemu L1 nya sekian. Nah, karena L1 nya sekian, untuk V nya bisa dicari dari F dikurangi L1. Nah, karena di sini V sama dengan V1 plus V2 plus V3 dengan asumsi V1 sama V2 sama V3, maka V1, V2, V3 itu sama dengan hasil ini tadi dibagi 3. Kemudian kita mencari L2 dan L3 dengan material overall sekian. L2 sama dengan L1 plus V1. L1 nya dimasukkan, dengan V1 nya tadi juga masukkan, ketemu adalah sekian. Dengan cara yang sama kita menemukan untuk L3. Nah, kemudian setelah mencari L2 dan L3, kita cari fraksi di tiap hasil dari tiap efek. Caranya adalah seperti ini. L2 kali X2 sama dengan L1 kali X1. Kita masukkan L2 dan X2, X2 nya belum diketahui, L1 dengan X1 langsung saya kalikan, kemudian ketemu X2 nya adalah sekian, 0,21428. Nah, dengan cara yang sama L3 dan X3. Ya, ketemu X3 seperti ini. Kemudian kita lanjut ke step 3, mencari BPR 123 dari
figur 8.42. Bunyinya seperti ini. Oke. Kita masuk, kita tulis dulu X1, X2, X3-nya. X1 0,5, X2 0,214, X3-nya 0,136. Oke, ini bagaimana cara mencari BPR-nya. Saya kasih contoh, misal tadi X-nya T1-nya ketemu 46,35525. Nah, kita cari di sini 46,355 itu di mana sih? Ini kan derajat Celcius. Terus kita tarik misal 0,5 kita tarik ke persen berat NaOH yang menunjukkan 50%, garis yang ini. Oke. Kemudian kita tarik ke kanan. Nah, di sini saya menemukannya itu dapat 89. Nah, kita kurangkan dengan desaturated yang tadi, hasilnya sekian. Untuk BPR 1 begitu. Terus untuk BPR 2 dan 3 sama, yang membedakan hanya garis dari persen berat ini. Tergantung X2-nya sekian, X3-nya juga sekian, hasilnya juga berbeda. Kemudian kita jumlahkan total BPR seperti ini. Oke. Kemudian mencari sigma delta T, rumusnya adalah TS1 min TS2 min sigma BPR. Kita masukkan tadi TS1-nya itu 178,3. Nah, TS2-nya itu tadi 100 steam yang kita cari dengan interpolasi. Terus nilai sigma BPR-nya kita dapat dari sini tadi. Jumlah hasilnya kita hitung hasilnya sekian. Kemudian kita mencari suhu delta T1 drop, temperature drop. Rumusnya adalah sigma delta T per dikali 1 per U1 per 1 per U1 per 1 per U2 per 1 per U3. Oke, ketemuannya adalah sekian, 24,3368106. Nah, di sini karena U1 sama U2 sama U3, maka nilai dari T1, dari 2, dari 3 itu sama. Oke. Nah, karena umpan dari efek 1 itu berasal dari produk efek 2, maka suhu umpan harus naikkan dari T2 menjadi T1. Nah, ini sebenarnya kita real. Oke. Tadi kan yang awalnya delta T1 sama delta T2 sama delta T3. Nah, kita ubah menjadi delta T1 jadi 30, delta T2 kita samakan, kemudian delta T3 jadi 18,673. Jadi sekian. Oke. Nah, sekarang kita menghitung aktual boiling point-nya. Untuk T1 kita cari dengan TS1 dikurangi delta T1. Tadi TS1-nya kita masukkan 30, dari 1 juga yang tadi hasil dari real itu, dan menghasilkan 148,3 derajat Celcius. Untuk delta T2, untuk T2 rumusnya adalah T1 min BPR1 dikurangi delta T2. Hasilnya adalah 81,3184 sekian. Nah, untuk T3 dicari dari T2 min BPR2 dikurangi delta T3. Kita hitung dan ketemu T3 sama dengan 53. Untuk TS2 kita dapatkan dari T1 min BPR1 menghasilkan 105,65525. Untuk TS3 caranya sama dengan TS2 menghasilkan 71,6736. TS4 T3 dikurangi BPR3 ini menghasilkan 46,35525. Nah, ini merupakan suhu kondensat di
suhu kondensat di efek 3. Oke, kita plot temperatur dari ketiga efek supaya lebih mudah untuk dipahami. Nah, setelah step 3 kita masuk ke step 4 sampai 8. Saya jadikan 1 supaya lebih mudah. Di sini mencari entalpi fit dari gambar 8.43. Di gambar ini grafiknya. Di sini kita mencari masing-masing H. Untuk HF kita mencari pada XF sama dengan 0,1, TF sama dengan 48,9, ketemu HF-nya 180 kJ per kilogram. Ini bagaimana cara membacanya? Oke, saya kasih contoh untuk yang satu ini. Oke, untuk XF tadi 0,1. Kita lihat XF di sini 0,1. Oke, kemudian TF-nya 48,9. Nah, kita cari di antara grafik ini mana yang menunjukkan 48,9. 7,8 kira-kira di sekitar sini. Dan kita tarik seret ke 48,9, kemudian kita tarik ke kanan. Ini saya menemukan 180 kJ per kilogram. Nah, dengan cara yang sama kita cari untuk HL1, HL2, HL3, kemudian 105, HL2 300, HL3 178. Tentu saja kita lihat dari X1, X2, X3 dan T1, T2, T3. Oke. Nah, kita mencari HS1 dari steam table 2.9. Pada TS sama dengan 1, 78,3, HS-nya HS1 ketemu 277,6,64. Pada TS2 105,655225, HS2 adalah 268,8 kJ per kilogram. Nah, untuk H1 umumnya adalah HS2 ditambah 1,88 BPR1. Oke, kali BPR1. Ketemunya adalah 2764,14276 kJ per jam. Untuk TS3 sama dengan 71,673 ketemu HS3 2629,65 kJ per kilogram. Untuk H2 adalah HS3 ditambah 1,884 dikali BPR2. Ketemu H2 sebenarnya 2647,82076 kJ per kilogram. Untuk TS4 ketemu 2588,53. Untuk H3 HS4 plus 1,884 dikali BPR3 ketemu 2601,04876 kJ per kilogram. Dan kita cari entalpi yang liquid. Oke. Yang menunjukkan H kecil gitu. Berarti entalpi liquid pada TS2 sama dengan 105,65 nemu 440,15 kJ per kilogram. Kemudian TS3 mencari HS2 dari TS3 sama 71,6736 ketemu HS2 299,993. Mencari HS3 dari TS4 juga sama 194,109 kJ per jam. Kemudian untuk HS ketemu 755,723. Dan kita beralih lanjut mencari nilai lambda pada masing-masing efek. Pada efek 1, lambda S1 adalah HS yang berupa vapor tadi dikurangi HS1 yang berupa liquid. Oke, ketemu 2336,49 kJ per jam. Nah, untuk efek 2 dan 3 dengan cara yang sama seperti tadi yang kita temukan tadi, HS2 yang vapor dan liquid, kita kurangkan yang lambda S2 ketemu 3,807
lambda S3 2435,541. Kondensat ketemu 1832,807. Nah, kita masuk lanjut ke neraca energi. Pertama, persamaannya seperti ini. Kita masukkan tadi L2 berapa, L2 berapa, kita masukkan masing-masing. Kita masukkan dan hasilnya persamaannya seperti ini untuk persamaan satu. Kemudian untuk persamaan yang kedua sekian, L3 min H3 plus L2 H2 min L2 plus lambda 2 dikurangi L1 dikali lambda 2 sama dengan 0. Kita masukkan masing-masing nilai. Kamu adalah persamaannya seperti ini. Nah, untuk yang persamaan ketiga, F HF min H3 plus L3 H3 min HL3 plus lambda 3 min L2 lambda 3 sama dengan 0. Kita masukkan nilainya masing-masing dan ketemunya adalah sekian. Persamaan L2. Oke. Nah, kita substitusi persamaan 3 ke persamaan 2. Ketemu ketika kita masukkan L3 sama dengan 7301,72865 kg per jam. Oke, kita masukkan nilai L3 untuk menentukan L2 dengan ini tadi ketemu L2 sama dengan 5770,84297 kg per kilogram per jam. Nah, untuk S-nya kita masukkan nilai L2 di sini tadi. Ketemu S sama dengan 2216,49462 kg per jam. Terus kita tentukan V1 vapor. Oke. Ini sama dengan L2 min L1. Kita masukkan tadi yang kita temukan di sini. Ketemu 1688,84297. Untuk V2 L3 min L2. Masukkan ketemu 1530,88,568 kg per jam. Untuk V3 ketemu 22,93802 kg per jam. Kemudian kita cari mencari luas area. Rumusnya adalah A1 sama dengan S kali N lambda S per U1 dikali delta T1. Oke. Kita masukkan semua dari S-nya berapa, lambda S-nya berapa, U1-nya tadi 2840 sama untuk semua U. Kemudian delta T1-nya kita masukkan tadi ketemu 13,244675 meter kuadrat. Untuk A2 rumusnya sama, kita ganti O2 dari 2 dan V1. Ketemu 12,440029 meter kuadrat. Untuk A3 V2 kali lambda S kali U3 kali delta T3. Ketemu nilainya adalah sekian 14,696362 meter kuadrat. Nah, kita cari AM-nya. AM-nya itu luas area rata-rata. Kita jumlahkan ketiganya, kemudian kita bagi 3. Ketemu 13,460355 meter kuadrat. Nah, untuk stem yang dibutuhkan kira-kira kita jumlahkan masing-masing vapor, kita jumlah, kemudian cara rata dibagi 3, ketemu adalah 1814,222 kg per jam. Nah, seperti itu. Kira-kira keseluruhan seperti itu dari saya. Jika mungkin ada salah atau ada yang ingin mengoreksi, biarkan saya, monggo silahkan. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bye bye semuanya.